Namaku Laras, usia 46 tahun. Sejak kecelakaan itu, separuh tubuhku berhenti berfungsi. Aku lumpuh dari pinggang ke bawah, dan entah mengapa hidup terasa ikut lumpuh bersamanya. Rumahku sunyi. Hanya denting jam dinding, dan suara napas sendiri yang menemani hari-hari panjang yang terasa hampa. Suamiku telah tiada. Ia meninggal 5 tahun lalu dalam perjalanan menjemputku dari tempat kerja. Sementara anakku, Naila, kini sibuk dengan kehidupannya sendiri bersama suaminya, Arga. Beberapa bulan lalu, Naila meminta izin agar aku tinggal bersama mereka. Katanya, agar aku tidak sendirian di rumah tua peninggalan almarhum suamiku. Awalnya aku menolak, takut merepotkan. Tapi pada akhirnya, aku menyerah juga pada kesepian. Hari-hari pertama di rumah mereka begitu canggung. Naila sering pulang larut malam. Pekerjaannya di rumah sakit membuatnya jarang berada di rumah. Dan di saat itulah, Arga yang lebih sering menemaniku, menyiapkan sarapan, mengantarkan ke teras untuk berjemur, bahkan menyisir rambutku dengan lembut. Aku bantu, Bu, katanya suatu pagi sambil menunduk sopan. Tangannya hangat lembut dan caranya memperlakukan aku terasa begitu penuh hormat. Entah sejak kapan, setiap pagi bersamanya jadi waktu yang paling kutunggu. Aku tak ingin mengakuinya, tapi kehadiran Arga seperti embun di musim kemarau dalam hidupku yang kering. Senyumnya menenangkan, tatapannya teduh, dan setiap ucapannya selalu punya nada perhatian yang tulus. Kadang, aku berpura-pura tak bisa mengambil sesuatu hanya agar ia menghampiriku. Di malam-malam sepi, saat Naila belum pulang, aku sering mendengar langkah Arga di ruang tengah. Ia memastikan semua aman sebelum tidur, dan kadang, tanpa sengaja, aku mendengar ia berhenti sejenak di depan pintu kamarku. Mungkin memastikan aku sudah tertidur. Aku tak tahu perasaan macam apa ini. Aku sadar siapa aku baginya. Ibu mertuanya, seorang wanita lumpuh, tua, dan rapuh. Tapi hatiku yang telah lama dingin, kini mulai berdebar lagi hanya karena satu senyuman darinya. Suatu sore, hujan turun. Arga baru pulang kerja, basah kuyup. Aku menatapnya dari kursi roda. Dan entah mengapa, ada sesuatu yang bergemuruh dalam dada. Ia tersenyum, lalu berkata lembut, "Bu, dingin ya? Saya buatkan teh hangat ya, sederhana." Tapi kehangatan teh itu terasa seperti sesuatu yang lebih dari sekadar minuman. Seperti secangkir perhatian yang lama tak kuterima. Malam itu, aku menangis dalam diam. Aku merasa berdosa atas perasaan yang tumbuh di tempat yang salah. Tapi semakin aku mencoba melawan, semakin dalam rasa itu menancap. Aku tak tahu harus bagaimana. Yang ku tahu, hatiku mulai hidup lagi. Untuk seseorang yang seharusnya tak boleh kucintai. Hari-hariku bersama Arga berjalan seperti air yang mengalir. Tenang di permukaan, tapi diam-diam membawa arus yang tak bisa kutolak. Aku tahu, seharusnya aku tidak membiarkan hatiku melangkah sejauh ini. Tapi bagaimana caranya menolak sesuatu yang membuatku merasa hidup kembali? Setiap pagi Arga selalu datang lebih dulu sebelum berangkat kerja. Ia menyiapkan sarapan, menata meja, dan selalu memastikan obatku diminum tepat waktu. Kadang ia bercanda kecil, membuatku tertawa. Tawa yang bahkan sudah lupa bagaimana rasanya selama bertahun-tahun. Suatu pagi, saat ia hendak berangkat, aku memanggilnya. "Arga!" Ia menoleh dengan senyum kecil. "Iya, Bu." Aku ragu sejenak sebelum berkata, "Terima kasih ya, untuk semuanya." Ia hanya mengangguk, lalu menjawab pelan, "Saya yang berterima kasih, Bu, karena Ibu selalu membuat rumah ini terasa hangat." Kalimat itu seharusnya terdengar biasa. Tapi bagiku, ada sesuatu di balik nada suaranya. Ada sesuatu yang membuat jantungku berdetak sedikit lebih cepat. Hari berganti minggu, dan hubungan kami semakin akrab. Kadang, ia duduk di teras bersamaku setelah maghrib, berbagi cerita tentang pekerjaannya, atau tentang masa kecilnya. Aku mendengarkan, dan dalam setiap tawa kecilnya, aku menemukan ketenangan yang lama hilang. Namun, di balik semua itu, ada rasa takut yang perlahan tumbuh. Aku takut seseorang, terutama Naila, akan salah paham. Aku takut suatu hari nanti, semua ini akan berakhir dengan luka. Tapi batas antara kasih dan cinta semakin kabur. Aku mulai menyadari caraku memandang Arga sudah tidak sama seperti dulu. Tatapanku bukan lagi tatapan seorang ibu, tapi tatapan seorang wanita yang terlanjur jatuh cinta. Malam itu, Naila sedang dinas malam. Hujan turun deras, petir sesekali menyambar. Aku duduk di ruang tengah, menatap kaca jendela yang buram. Arga datang membawa selimut. "Ibu belum tidur?" Tanyanya lembut. Aku menggeleng. Tidak bisa tidur. Suara hujannya terlalu keras. Ia tertawa pelan. "Saya juga belum ngantuk. Boleh duduk sini?"
Aku mengangguk. Ia duduk di lantai dekat kursi rodaku. Kami terdiam cukup lama, hanya mendengar hujan. Entah bagaimana, percakapan kecil itu membawa kami pada hal-hal yang lebih pribadi. Tentang kehilangan, tentang rasa sepi, tentang cinta yang tak sempat disampaikan. Dan di tengah percakapan itu, aku melihat sesuatu di matanya. Sebuah kelembutan yang asing. Sebuah tatapan yang terlalu lama bertahan, waktu seolah berhenti. Aku ingin berpaling, tapi tubuhku kaku. Lalu ia berkata pelan, hampir seperti bisikan, "Bu, kalau hidup boleh memilih, saya ingin punya ibu seperti ibu. Tapi, entah kenapa, rasanya saya justru takut kehilangan ibu." Kalimat itu menusuk jantungku lebih dalam dari apapun. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Yang bisa kulakukan hanyalah menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. Setelah malam itu, semuanya berubah. Kami tak lagi sebebas dulu. Setiap kali berpapasan, ada jeda di antara kami. Ada sesuatu yang tak terucap, tapi terasa menggantung di udara. Aku tahu, batas itu mulai kabur. Dan aku sadar, semakin aku mencoba menjaga jarak, semakin sulit rasanya untuk benar-benar menjauh. Kadang aku berpikir, mungkin ini hanya ilusi, perasaan yang timbul karena kesepian. Tapi saat ia memanggilku dengan nada lembut itu, aku tahu, ini bukan sekadar kesepian. Ini cinta. Cinta yang salah arah, tapi nyata. Di malam-malam berikutnya, aku sering menangis dalam diam. Bukan karena kecewa, tapi karena sadar bahwa aku tengah mencintai seseorang yang seharusnya kupanggil anak. Tuhan, aku ingin berhenti. Tapi setiap kali aku berdoa untuk melupakannya, wajahnya justru semakin jelas di benakku. Dan di dalam hati kecilku, aku tahu, batas itu telah hilang. Yang tersisa hanyalah perasaan yang tak bisa kuakui, tapi juga tak bisa kuhapus. Sejak malam hujan itu, segalanya tak lagi sama. Ada jarak yang aneh antara aku dan Arga. Bukan karena kami tak ingin dekat, tapi karena kami sama-sama takut terlalu dekat. Hari-hari berlalu dalam keheningan yang aneh. Ia tetap menyiapkan sarapan, tetap menemaniku di pagi hari. Tapi setiap kali tatapan kami bertemu, ada sesuatu yang kami sembunyikan di balik senyum yang dipaksakan. Aku tahu ia berusaha bersikap seperti biasa. Tapi setiap kali ia berpaling, aku bisa merasakan beban yang sama menghantui kami berdua. Naila tidak pernah menyadari apa yang terjadi. Tapi entah mengapa, akhir-akhir ini aku merasa ia mulai curiga. Beberapa kali ia menatapku dengan sorot mata yang sulit kuterjemahkan. Bukan curiga, tapi seperti bertanya. "Bu, Arga sering bantuin ibu ya?" Tanyanya suatu malam sambil membereskan meja makan. Ku berusaha tersenyum tenang. "Iya nak, ibu ini kan susah jalan. Lagi pula kamu sibuk. Arga baik bantu ibu." Naila hanya mengangguk, tapi senyum di wajahnya tampak kaku. Sejak saat itu, aku mulai menjaga jarak. Aku meminta Arga agar tak perlu menemaniku lagi di malam hari. Aku bilang aku ingin belajar lebih mandiri, tapi setiap kali ia lewat di depan kamar, langkahnya selalu melambat, seolah hatinya tertinggal di dalam ruangan ini. Suatu sore, saat aku berjemur di teras, angin bertiup lembut membawa aroma hujan yang akan datang. Arga datang menghampiri, membawa selimut kecil di tangannya. "Bu, jangan terlalu lama di luar. Anginnya dingin," katanya sambil menatapku dengan mata teduh yang dulu menenangkan, tapi kini justru membuat dadaku sesak. Aku ingin menatapnya seperti dulu, tapi tak berani. Aku hanya menjawab pelan, "Arga, mulai besok kamu tak usah repot-repot lagi bantu ibu ya. Ibu bisa sendiri." Ia terdiam cukup lama, lalu berkata lirih, "Kalau saya tidak bantu ibu, lalu siapa yang akan saya perhatikan setiap hari?" Aku menahan napas. Kata-katanya sederhana, tapi cukup untuk mengguncang dinding pertahanan yang susah payah kubangun. Sore itu, kami sama-sama terdiam. Hujan mulai turun pelan, dan entah bagaimana, air mataku ikut jatuh bersamanya. Malamnya, Naila pulang lebih cepat dari biasanya. Ia tampak lelah, tapi matanya tajam memperhatikan gerak-gerik kami. "Bu, Arga mana?" "Di kamar, sepertinya mandi," jawabku cepat. Ia hanya mengangguk, lalu memandangku lama. Tatapan yang membuatku sulit menahan diri untuk tidak gemetar. Beberapa hari kemudian, aku mulai merasa Naila menjaga jarak. Ia jarang bicara padaku, tak lagi memelukku saat hendak berangkat kerja. Ada tembok tak kasat mata yang mulai tumbuh di antara kami. Aku mencoba menenangkan diri, mengatakan bahwa ini hanya perasaanku saja. Tapi semua berubah ketika suatu malam aku mendengar percakapan di ruang tengah. Suara mereka berdua, Naila dan Arga. "Mas," suara Naila bergetar. "Belakangan kamu sering di dekat ibu ya?" "Iya, kan ibu sendirian di rumah, aku cuma bantu." "Tapi caramu bantu ibu?"
Nggak seperti dulu. Aku tahu kamu perhatian, tapi kali ini beda. Aku bisa lihat dari caramu memandangnya. Aku membeku di balik pintu kamarku. Jantungku berdetak begitu keras, seolah seluruh rahasia yang kutahan akhirnya terbongkar tanpa suara. Lalu, Arga menjawab pelan. Naila, aku nggak tahu harus bilang apa. Aku cuma ingin ibu bahagia. Dia sudah terlalu lama sendiri. Suara Naila terdengar menahan tangis. Kamu kasihan sama dia? Atau kamu sayang sama dia? Hening, tak ada jawaban. Tapi diam itu justru berbicara paling keras. Aku menutup mulutku, menahan isak agar tak terdengar. Rasa bersalah menelanku bulat-bulat. Aku bukan hanya mencintai seseorang yang tak seharusnya, tapi aku juga telah menyakiti anakku sendiri. Keesokan paginya, Naila tak menyapaku. Tahu hanya berkata datar. Aku harus dinas beberapa hari keluar kota. Tolong jaga diri, Bu. Arga mengantar kepergiannya tanpa bicara. Dan saat mobil itu menjauh dari rumah, suasana menjadi lebih sunyi dari sebelumnya. Di dalam hati kecilku, aku tahu badai belum selesai. Mungkin inilah saatnya aku harus memilih antara perasaan yang menghidupkanku atau hubungan yang seharusnya kulindungi. Tapi bagaimana caranya memadamkan api jika aku sendiri yang menikmatinya diam-diam? Setelah Naila pergi, rumah terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Tak ada lagi suara langkahnya di pagi hari. Tak ada lagi tawa kecilnya di dapur. Yang tersisa hanyalah aku, Arga, dan jarak yang menggantung di antara kami. Jarak yang penuh rasa, tapi juga penuh dosa. Hari-hari itu terasa panjang. Arga jarang bicara. Ia lebih banyak diam, lebih sering menatap kosong keluar jendela. Kadang aku ingin membuka percakapan, tapi lidahku keluh. Kami sama-sama tahu, terlalu banyak yang belum sempat diucapkan, tapi juga terlalu berbahaya untuk dibicarakan. Suatu sore, aku memintanya duduk di ruang tamu. Suara hujan di luar terdengar pelan, seolah alam sengaja ikut menahan napas. Arga, kataku lirih, kamu tahu, sejak kamu datang ke hidup ibu, segalanya jadi terasa hangat lagi. Ia menunduk, menggenggam tangannya erat. Saya cuma ingin ibu bahagia, jawabnya pelan. Aku tersenyum getir. Iya, dan kamu sudah melakukannya. Tapi mungkin sekarang saatnya kamu berhenti. Ia menatapku kaget. Berhenti? Aku menelan ludah yang terasa begitu pahit. Berhenti memperhatikan ibu. Berhenti membuat ibu berharap pada sesuatu yang seharusnya tidak ada. Matanya memerah. Ia mencoba bicara, tapi suaranya bergetar. Bu, saya nggak pernah bermaksud buat salah. Saya cuma nggak bisa pura-pura nggak peduli. Aku menatapnya lama. Wajah muda itu tulus, lembut, tapi tersiksa. Di sanalah letak kebodohan kami. Kami terlalu lama saling menjaga, sampai lupa bahwa hati ini pelan-pelan saling membutuhkan. Aku tahu, Arga. Tapi perasaan ini harus mati, kataku akhirnya. Kalau tidak, kita akan menghancurkan semuanya. Aku dan Naila, kalian berdua adalah duniaku. Aku tidak sanggup melihat salah satu dari kalian terluka karena aku. Air mata mulai menuruni pipinya. Ia menunduk menutup wajah dengan kedua tangan. Kenapa harus begini, Bu? Kenapa cinta datang di waktu yang salah? Aku menatapnya dengan senyum pahit. Karena Tuhan tahu, yang salah datang untuk mengingatkan kita tentang yang benar. Kami sama-sama terdiam. Hujan di luar semakin deras, seolah alam ikut menangis bersama kami. Aku ingin memeluknya, tapi aku tahu, pelukan itu akan menjadi dosa terakhir yang sempurna. Hari-hari setelah itu Arga mulai menjaga jarak. Ia tetap sopan, tetap perhatian, tapi tanpa tatapan yang dulu membuatku berdebar. Setiap kali kami bertemu, hanya ada sisa rasa yang menggantung, seperti wangi bunga yang masih tertinggal setelah layu. Seminggu kemudian, Naila pulang. Ia tampak lebih tenang, seolah telah memutuskan sesuatu. Malam itu, kami makan bersama tanpa banyak bicara. Tapi di tengah hening, aku tahu, putriku itu sudah mengerti semuanya. Setelah makan, Naila memelukku lama sekali. Apa ibu bahagia? Tanyanya lirih. Aku menutup mata, menahan air mata yang hampir tumpah. Ibu bahagia kalau kamu bahagia, nak. Ia mengangguk, tapi aku bisa merasakan getaran di pelukannya. Beberapa minggu setelah itu, Arga dipindahkan oleh kantornya ke luar kota. Sebelum berangkat, ia datang ke kamarku. Ibu, suaranya berat, nyaris tak terdengar. Terima kasih untuk semuanya. Aku menatapnya dari kursi roda, berusaha tersenyum walau dadaku terasa sesak. Jaga Naila baik-baik, Arga. Dan jaga dirimu. Ia menunduk, lalu perlahan mencium punggung tanganku. Hanya itu,
tak ada pelukan, tak ada air mata. Tapi di balik keheningan itu, aku tahu, kami sedang mengubur sesuatu yang dulu membuat kami hidup. Saat mobilnya menjauh, aku menatap dari jendela. Hujan turun perlahan, seperti pada hari pertama ia datang ke hidupku. Aku tersenyum tipis lalu berbisik pelan, "Selamat tinggal, Arga. Cinta ini tak pernah kuinginkan, tapi akan selalu kuingat." Hari-hari berlalu. Aku kembali sendiri di rumah, dengan kursi roda, foto-foto lama, dan kenangan yang enggan pergi. Kadang aku masih mendengar gema suaranya di ruang tamu, atau langkahnya di teras, tapi aku tahu itu hanya bayangan dari hati yang belum benar-benar pulih. Aku belajar memaafkan diri sendiri, belajar menerima bahwa cinta tak selalu harus dimiliki, kadang cukup disyukuri karena pernah ada. Dan setiap kali aku berdoa, aku hanya meminta satu hal, agar Tuhan menjaga Arga dan Naila, jauh dari segala luka yang pernah kutinggalkan. Karena cinta sejati, pada akhirnya, bukan tentang memiliki, melainkan tentang berani melepaskan, meski harus membunuh separuh dari diri sendiri,